Presiden akan hapus semua judul dan blokir semua pinjol di tahun 2025. Dan di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena memang ini berita yang sangat menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas informasi terbaru tentang adanya pemerintahan kita ingin menghapus semua judul dan akan memblokir semua pinjol di tahun 2025. Harapannya setelah tahun 2025 ini semua pinjol, semua judul sudah tidak ada lagi di Indonesia. Nah, ini saya mau bahas akan hal itu karena banyak sekali postingan di Facebook, postingan di Instagram, informasi-informasi di YouTube, di Google dan yang lain sebagainya menginformasikan bahwa tahun 2025 akan bersih yang namanya dari judul dan juga pinjol. Oke, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya, benarkah itu terjadi, Bang? Benarkah informasi itu? Banyak teman-teman yang nanya juga, bahkan ada yang ngirimin screenshot ke saya ke Instagram, dia nanyain, bener nggak sih Bang berita ini? Oke, di sini saya mau jawab dan juga saya mau bahas ya. Masalah penghapusan judul, pemblokiran semua pinjol, itu bisa saja terjadi teman-teman, bisa saja terjadi. Tetapi kalau penghapusan judul itu sudah pasti, untuk penghapusan judul di tahun 2025 itu sudah pasti akan digerakkan. Penghapusan pinjol pun sudah pasti dilakukan. Tetapi ini perlu tanda kutip, berita itu adalah pinjol ilegal yang 100% akan dibasmi. Jadi semua pinjol ilegal itu bakal dibasmi tahun 2025. Dan sekarang pun pemerintah sudah bekerja mulai menghapus-ngapusin atau memblokirin semua pinjol ilegal. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah judul juga sama. Itu akan diblokirin semuanya. Berusaha pemerintah sampai hari ini pun sudah dimulai ya. Per hari ini sudah dimulai penghapusan judul, pembersihan pinjol-pinjol ilegal itu sudah dimulai. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan pinjol yang resmi OJK atau pinjol yang mempunyai legalitas di OJK itu? Nah, kalau masalah pinjol yang resmi OJK itu memang juga ada peresmian tentang pengketatan ya. Diketatin lagi masalah pengawasan pinjol-pinjol, terus kemudian penurunan suku bunga, penurunan suku denda, pengetatan terhadap sistem penagihan, sistem asuransi dan lain-lain itu diatur sedemikian rupa agar nasabah itu dilindungi oleh undang-undang tersebut. Nah, kalau masalah dihapus keseluruhan pinjol resmi OJK itu tidak ya teman-teman, tidak. Jawabannya saya padanya aja. Karena pinjol resmi OJK akan ditutup kalau sudah melanggar. Tetapi ya memang pada kenyataannya banyak sekali, saya katakan 99% pinjol yang legal pun sudah melanggar aturan. Tetapi pemerintah belum menyelidiki. Kalau mau menghapus pinjol yang resmi OJK, itu harus diselidiki secara detail, secara dalam. Ketika sudah terbukti, baru nanti akan disapu teman-teman ya. Jadi ada prosesnya. Tapi kalau masalah pinjol ilegal, judul, itu sudah nggak ada kompromi. Kelihatan itu judul langsung basmi, kelihatan itu pinjol ilegal langsung dibasmi tanpa perlu penyelidikan lebih dalam lagi ya teman-teman. Berbeda kalau kasusnya pinjol yang resmi OJK, akan ada penyelidikan dan yang lain sebagainya seperti itu. Dan memang benarkah pemerintahan kita itu akan membasmi hal-hal yang seperti itu Bang, kayak pinjol dan juga judul? Jawabannya ya, karena memang pemerintah itu sedang gencar sekali membasmi hal-hal yang merugikan masyarakat. Seperti kemarin itu dana kasus korupsi, terus kemudian juga masalah pinjol, masalah judul, yang mempromosikan judul aja pun sekarang banyak yang ditangkep-tangkepin seperti itu ya teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan teman-teman semuanya dan meluruskan berita-berita yang beredar di media sosial. Saya harap teman-teman semuanya bisa meng-share video ini agar teman-teman yang lainnya juga pada paham dan pada tahu tentang berita-berita yang berseliweran di media sosial agar tidak termakan berita hoax. Dan saya berdoa juga buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan di tahun 2025 dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahkan selalu rezekinya. Dan saya titip pesan juga setelah mendoakan teman-teman semuanya, ketika teman-teman semua sedang mencari rezeki di tahun 2025 atau per hari ini juga, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Percuma kita mencari rezeki tapi kita lupa terhadap sang pemberi. Saya menutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.